Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Gimana kalian semua kabarnya di weekend ini? Sorry buat yang nunggu video aku. Kemarin aku nggak upload video, soalnya aku ngerasa kayak badan aku kayak nggak mau diajak aktivitas gitu. Bukan males sih, cuma mungkin kecapean kali ya, jadi nggak mau diajak kerja atau ngapa-ngapain, maunya tiduran aja. Tapi nggak tiduran aja tapi nggak tidur, rebahan tapi nggak ngantuk, jadi bengong aja. Bengong tapi pikirannya masih mikirin kerjaan. Nah gimana deh itu ya, susah dijelasinnya. Oke, kali ini aku mau bawain tarot reading. Temanya adalah apa yang dia rasakan padamu saat ini. Ya, nanti kita cek ya, mungkin energinya, mungkin dia kayak suara aku tuh kayak gak enak dari kemarin ya, kayak abis gitu. Semalam abis update zodiak di Instagram, suaranya abis. Ini kita cek energinya dia, mungkin dia lagi kenapa, atau dia lagi ngerasain apa sama kamu. Terus mungkin ini gak resonate buat semua orang karena menarik energi banyak orang, bisa jadi resonate-nya beberapa hal aja. Jangan dibawa baper, kita fun reading aja di sini, seru-seruan ya. Kamu bayangin dia dulu deh, aku kasih waktu sebentar ya. Kalian bayangin seseorang yang lagi kamu fokusin, seseorang yang lagi kamu pengen tahu apa yang dia rasakan saat ini sama kamu. Oke. Udah, nggak usah lama-lama ya. Nanti keburu hari Senin kalau kelamaan. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak yang ada di description box ini ya. Nanti dicek press listnya. Oke, itu aja ya. Check it out. Yang dia rasakan padamu saat ini. Aku ngerasa kayak energinya di sini ya, kayak lagi ada yang dicuekin. Kamu nyuekin dia atau dia nyuekin kamu nih ya. Aku sih ngerasanya kamu yang dicuekin ya. Iya, tapi cueknya dia ini sebenarnya memang benar dia nyuekin kamu, tapi ada hal lain juga yang memang dia lagi fokusin saat ini. Mungkin dia ada kesibukan ya yang memang dia fokusin saat ini, entah karir, entah finansial gitu ya. Terutama yang berkaitan dengan materi, dia lagi fokus ke sana. Nah memang dia juga lagi cuekin kamu, aku ngerasanya 80% sih dari kalian dicuekin sama dia, tapi 20% sisanya kamu yang memang 20% dari kalian yang cuekin dia gitu. Bisa vice versa sih energinya ya. Dan aku lihat di sini, tapi dia masih kepoin kamu. Sesekali dia masih kepoin kamu. Ya bisa dari sosial media, bisa dari mana, walaupun kamu sama dia mungkin suka ketemu gitu ya. Intinya dia masih mau tahu tentang kamu sesekali, masih kepo juga ya. Ada sebel, ada kesedihan yang aku rasain ya. Ada sedikit dari mereka tuh yang kayak sebel sama kamu. Ya mungkin ada momen dimana kayak kamu gak baik-baik aja sama dia, atau menjauh gak baik-baik aja, atau pernah ada konflik gitu ya. Atau masih ada perasaan dia yang tersisa gitu. Mungkin dia menyimpan rasa apa gitu ya, entah sebel, marah, atau karena apa sama kamu. Nah itu sisanya tuh masih ada yang bikin dia sebel, sedih ya tentang kamu. Aku ngerasa dia ini kayak bukan jadi bisa jadi dia berubah ya, berubah mungkin sikapnya atau sifatnya ke kamu. Selain berubah, dia ini seakan kayak berubahnya itu bukan dia yang sebenarnya. Menurut aku gini ya, misalnya kamu ngelihat dia itu kayak udah nggak cinta sama kamu, udah nggak peduli ya sama kamu, udah nggak sayang. Tapi padahal dia tuh sebenarnya masih sayang, masih peduli.
Nah, yang dia tunjukin keluar, perubahan dia yang seakan-akan tuh berbanding terbalik dari apa yang dia rasain ke kamu. Kayak gitu. Ya. Dan mungkin dia beradaptasi sama apa ya, situasi dan keadaan saat ini. Situasi dan keadaan hubungan kamu sama dia. Misalnya, kamu udah menjauh sama dia, ya dia adaptasi dong. Dia harus tunjukin seolah-olah dia nggak peduli lagi sama kamu, seolah-olah dia udah nggak cinta dan sayang sama kamu, ya. Mungkin ada ini kali ya, ada beberapa mereka yang kayak gengsi gitu, nggak mungkin udah menjauh kok dia tunjukin kalau dia tuh masih berharap, masih ngarep, ya dia seolah-olah tuh masih sayang sama kamu. Pasti dong seseorang, apalagi kalau gengsi, nunjukin kalau dia itu udah nggak butuh lah, udah cuek lah, udah bodo amat, ya. Padahal ini dia nggak kayak gitu sama kamu. Intinya sikap-sikap dia tuh ada yang berubah. Nah itu terkesan kayak dia manipulatif kali ya. Mungkin kita bisa bilang dia kayak manipulatif. Memanipulasi apa yang dia rasakan ke kamu. Perasaannya masih ada. Aku ngerasa perasaannya masih ada. Entah perasaan cinta, sayang itu masih ada. Masih yang malah ya. Perasaannya masih yang kayak apa sih? Masih ada yang perasaannya cukup dalam ke kamu nih. Dan ya nggak perasaan cinta dan sayang aja, ada perasaan-perasaan yang nggak enak juga, kayak sebel, marah, kecewa juga ada, yang patah hati juga mungkin ada, ya sama kamu. Mungkin ya kamu sama dia udah menjauh, ya. Kalau misalnya memang menjauh itu yang dia rasain, tapi kalau misalnya kamu sama dia masih dekat atau komunikasi, atau kamu ini lagi ngecek perasaan pasangan atau PDKT-annya kamu, ya berarti dia saat ini lagi cuekin kamu, aku ngerasanya. Dia lagi fokus ke hal lain selain kamu, ya. Ada juga yang kayak aku ngerasa dia kayak lagi senang sendirian atau menyendiri ya. Iya, karena perasaan-perasaan yang dia rasain gak enak itu ya, mungkin anggaplah dia kayak lagi nggak stabil perasaannya ya. Atau apa ya? Ya nggak stabil, makanya dia ngerasa kayak mending gue sendirian aja lah, daripada nanti dia lagi nggak enak kayak gini terus nanti efeknya ke orang lain, pengaruhnya ke orang lain. Aku ngerasa di sini kayak ada seseorang yang kayak terombang-ambing. Terombang-ambing tuh apa ya? Kayak dia nggak baik-baik aja sebenarnya sama keadaannya dia saat ini. Entah itu terombang-ambing karena hubungan kamu sama dia atau memang dia lagi ada masalah lain. Ada sih kayak 30% dari mereka yang memang punya masalah di luar hubungan kamu sama dia. Dia punya masalah lain ya. Tapi 70% dari mereka ini yang terombang-ambing ya karena hubungan kamu sama dia. Ya. Ya mungkin kamu sama dia ada masalah. Tapi dia berusaha kayak tegar atau sok kuat gitu ya. Kayak strong gitu ya. Menunjukkan keluar dia kayak gitu. Dia yang strong, dia yang kuat, dia yang baik-baik aja. Tapi sebenarnya ya nggak baik-baik aja juga. Kadang dia kayak ini ya, ada keraguan-keraguan. Dia ragu sama kamu atau dia ragu sama dirinya sendiri saat ini. Karena kan yang tadi aku bilang, dia lagi ada masalah. Dia ragu kayak sama masalahnya sekarang ini. Nah ini kelihatan, dia kayaknya lagi menjauh sama kamu. Kamu sama dia lagi menjauh atau dia lagi berusaha untuk menjauhi kamu. Ya. Kayaknya keadaannya kayak gitu. Ada juga menjauhnya karena dia kayak nggak mau apa ya, menyakiti kamu lebih lagi. Dan aku ngerasa ada yang hubungannya di sini kamu sama dia kayak udah nggak baik-baik aja. Nggak baik-baik aja tuh kayak apa ya, kayak renggang lah hubungan kamu sama dia, ya. Tapi ya itu dia masih suka ingat-ingat kamu. Hal-hal yang udah berlalu atau ingat-ingat kamu atau hal-hal yang kemarin ya, apapun deh, hal-hal yang udah kemarin sama kamu atau hal-hal yang sewaktu kamu sama dia ya. Ada yang aku ngerasanya nih dia kayak mau move on ya dari kamu, kayak udah nggak bersemangat sebenarnya. Ada yang ngerasa kayak nggak bersemangat dalam menjalani aktivitas dan hidupnya sehari-hari ya. Tapi ada juga yang di sini energinya kayak mau move on dari kamu.
mau move on, tapi ya itu tetap dia ngerasakan nggak semangat hidupnya sekarang. Apa yang dia rasain, kayak dia tuh butuh kekuatan. Yang tadi aku bilang, mungkin dia nggak baik-baik aja saat ini, lemah kali ya, mungkin dalamnya itu jiwanya lemah, nggak baik-baik aja, butuh support atau kekuatan. Nggak semangat dia tuh jalanin saat ini, ya nggak semangat, tapi dia berusaha kayak happy ya, kayak kan karena dia nggak baik-baik aja, karena dia memang nggak semangat. Nah, dia butuh yang namanya kayak pergi-pergi sama teman-temannya, yang dia have fun keluar ya, nongkrong, ketemu teman-temannya atau ketemu siapa ya, supaya ya itu have fun tujuannya dia. Karena ya dia nggak baik-baik aja sekarang keadaannya, makanya dia butuh kesenangan gitu ya. Ya kayak kita aja kan manusia, kalau lagi kita butuh pergi, hangout atau kemana, itu kan kadang kita ngerasa nggak baik-baik aja ya, atau kita ngerasa capek atau lelah, dan kita butuh kayak hiburan, butuh recharge energi. Aku ngerasa dia kayak apa ya, kayak lagi ada sesuatu yang dia tunggu. Dia mungkin mau melakukan sesuatu ya ke kamu, tapi dia ngerasain itu belum saatnya, mungkin nanti ya. Ada yang energinya kayak dia mungkin mau minta maaf ke kamu, tapi itu sedikit sih aku ngerasanya dari mereka yang mau minta maaf, karena orangnya kan agak gengsi kan. Jadi ya kayak dia menunggu waktu yang tepat, kira-kira kapan. Tapi ini bisa, aku ngerasanya kayak lama sih, berapa bulan lagi, kayak apa ya, musim berganti, mungkin dia baru bisa hubungi kamu atau cari kamu ya. Itu buat kamu yang memang udah menjauh dan gak komunikasi. Dia kan lagi banyak masalah nih sekarang ya, atau dia ngerasa ada beberapa orang atau kerabatnya atau orang terdekatnya itu ya, yang kadang cari-cari masalah sama dia. Nah, dia ini kayak lagi ini menghindari itu, menghindari masalah-masalah, menghindari orang-orang yang bakal terlibat masalah sama dia. Apa ya istilahnya, dia tuh kayak lagi cari aman, gak mau deket-deket sama apapun yang memang bakal menimbulkan masalah buat dia. Dia sekarang sih sebenarnya kayak berusaha ini, let it flow aja, jalanin. Apapun yang terjadi ya udah, dia ngikut arusnya aja. Ya. Dan dia tahu sebenarnya ya, apa ya, ada beberapa hal yang kayak, kalau dia misalnya gini ya, sekarang kan bulan Desember ya. Nah, dia ngerasa apakah di kedepannya nantinya Januari, Februari, Maret lah, let's say kayak gitu, dia ngerasa itu tuh sebenarnya nggak akan baik-baik aja hidup dia ke depannya. Makanya dia kayak apa ya, kayak cari aman, dia menjauhi hal yang bakal menimbulkan masalah, dia let it flow aja. Kayak dia ngerasa ke depannya ini bakalan mungkin ada apa lagi, ada masalah apa lagi, apa yang bakal terjadi ke dia. Nah, dia tuh kayak udah tahu bakalan ada masalah, makanya dia menghindari apapun yang bakal menimbulkan masalah sama dia. Kadang dia itu lebih nyaman sendiri ya. Aku merasa dari mereka ini kayak banyak yang lebih nyaman sendirian. Kayak apa ya, dia tuh kayak melindungi dirinya. Dia melindungi dirinya supaya mungkin gak sakit hati, mungkin gak ada masalah ya. Dia menutup dirinya juga ada dari mereka yang kayak menutup dirinya. Kayak apa ya, kayak gak mau diganggu, atau mungkin kayak dia takut sesuatu bakal terjadi sama dia. Yang tadi aku bilang, dia tuh kayak bisa memprediksi, ini bakal ada masalah apa lagi nih ke depannya, bakalan terjadi apa nih. Nah, dia tuh takut, makanya dia lebih kayak senang sendiri atau menyendiri buat memprotek dirinya, takut dia nanti sakit hati atau ada masalah lagi ya. Ada energi di mana dari mereka juga yang kayak nggak mau diganggu ya, nggak mau diganggu, tapi energinya ini dia kayak memantau sesuatu ya. Bisa jadi mungkin kamu yang dia pantau, atau dia lagi melihat situasi, kondisi saat ini, kamu tuh kayak lagi gimana, atau kabarnya kamu gimana. Karena kan tadi aku bilang ada yang dari mereka itu yang masih kepoin kamu, masih suka stalking kamu sesekali ya. Nah, aku ngelihat saat ini apa ya,
Mungkin kamu sama dia udah ada yang pisah atau putus ya, atau hubungannya udah selesai. Dan dia setelah putus atau setelah pisah atau menjauh dari kamu, itu kayak dia diam aja. Kayak dia nggak ngelakuin apa-apa, aku ngerasanya. Ya, nggak ngelakuin apa-apa setelah menjauh dari kamu. Atau mungkin kamu ngerasa juga lo nggak ada effortnya atau lo nggak ada usahanya, ya. Dan malah banyak dari kamu yang ngerasa kayak dia udah nggak sayang sama kamu mungkin. Karena dilihatnya kayak udah gak mau berjuang, ya. Ada energi dari dia ya. Aku ngerasa dia kayak lagi bingung juga sih. Mungkin dia bingung tentang hubungannya sama kamu. Ada yang memang energinya gak jelas ya dari mereka ini. Bisa dibilang kayak dia itu gak tahu nih, dia tuh pacar kamu, atau dia TTM-an, atau apa ya, atau PDKT-an, gebetan. Gak jelas. Deket-deket tapi kamu sama dia gak tahu nih statusnya apa. Atau deket-deket tapi ya apa ya, di antara kalian mungkin ya nggak ngerti perasaannya tuh apa sebenarnya satu sama lain, walaupun kamu sama dia ngerasanya deket banget ya, ngerasa deket banget tapi nggak tahu nih dia tuh sebenarnya gimana ya perasaannya sekarang. Nah itu kayak nggak jelas, ada energi di mana seseorang yang kayak nggak jelas gimana ke kamu, gimana perasaannya ke kamu. Dia tuh kayak lagi bingung plus baper. Ya, iya nih. Bingungnya itu gini, kayak mikir kayak aku harus ngapain ya? Aku harus ngelakuin apa ya? Aku bingung deh. Mungkin ada yang energinya twin flame, kamu sama dia twin flame. Di sini aku ngerasa kayak ada energi mirror. Mungkin kamu sama dia memiliki sifat atau karakter yang sama, mirip ya. Tapi juga ada perbedaan. Ada energi dari dia yang kayak santai saat ini. Kalau dibilang santai sih bukan santai yang santai-santai, tapi lebih kayak gak ngelakuin apa-apa saat ini. Lebih banyak kayak dia memantau, terus mikir kayak aku harus gimana ya. Bisa juga mikir, karena kan udah mau ini kan, akhir tahun, menuju pergantian tahun. Mungkin dia juga mikir. Di dalam nalurinya apa ya, aku ngerasa kayak dia ini kayak lagi kesel atau marah. Mungkin kamu sama dia hubungannya udah dingin ya, udah nggak sehangat dulu. Ada juga yang kayak udah apa ya, ngerasa dia tuh udah nggak kayak dulu ya, kamu sifatnya atau sikapnya kayak udah berubah atau berbeda. Ada dari mereka ini kayak yang menyimpan kekesalan ya, marah atau kesel, kayaknya tuh kayak pengen melampiaskan atau marah ke kamu gitu ya, tapi nggak ke kamu jadinya marahnya. Kayak dia rasanya tuh kayak udah nggak bisa menahan emosinya, itu kayak udah nggak bisa menahan. Dia mencoba menyikapi kayak ya udah aku diam aja, ya berusaha dewasa aja lah ya ke kamu nih, terhadap masalahnya sama kamu. Maksudnya apa ya, dia nggak mau kayak nanti tuh dianggap kayak memalukan diri sendiri atau kayak anak kecil gitu ya. Jadi dia lebih banyak kayak diam, berusaha kayak menyikapi semuanya dengan dewasa. Tapi aku ngeliat kamu sama dia seakan tuh kayak ada tembok atau pemisah atau batasan yang cukup besar, atau ada penghalang yang kayak dia tuh nggak bisa menuju ke kamu. Apa kira-kira? Kamu sama dia mungkin deket banget ya. Mungkin pernah yang kayak kamu sama dia ini sepasang kekasih, dia ini mantan kamu, tapi ada juga yang memang hubungannya gak jelas. Deket-deket tapi gak tahu statusnya apa. Atau juga yang ada yang kayak kamu sama dia tuh, dia mantan kamu, deket-deket lagi tapi setelah deket lagi gak tahu nih statusnya apa. Ada juga yang dia ini PDKT sama kamu terus dia ghosting. Aku ngerasanya seperti itu. Dan kalian saat ini udah menjauh karena salah satu ada yang ngerasa kayak capek, lelah sama perasaannya sendiri ya. Ada juga yang ngerasa menjauh karena udah disakiti atau tersakiti. Ada juga yang menjauh karena pengen keluar dari hubungan ini, mungkin toksik hubungan kalian, bisa juga. Tapi ada juga yang capek karena ngerasa ini hubungan third party dan ya udah capek, pengen keluar dari hubungan berkhianat, perselingkuhan, third party ya. Aku ngerasa di sini ada energi seseorang yang toksik. Entah dia yang toksik atau hubungan kamu sama dia toksik.
Tapi dia sih yang toksik. Entah dia toksik atau memang sekarang dia lagi merasakan energi-energi negatif. Dan dia tuh apa ya saat ini? Dia itu masih kepoin kamu, stalking kamu dia dari jauh. Ya. Ada yang aku ngerasa energinya dia itu pernah menyakiti kamu atau melukai kamu. Intinya dia bikin kamu sakit hati sih. Dan dia mungkin toksik, bisa juga kamu sama dia hubungannya toksik, dan dia masih kepoin kamu saat ini dari kejauhan. Walaupun dia antara sadar nggak sadar ya, dia nyakitin kamu atau enggak, tapi yang jelas dia masih kepoin kamu. Kamu sama dia mungkin twin flame ya. Di sini ada energi kayak twin flame. Walau menjauh, walau kalian sama-sama dingin nih ya sikapnya sekarang, tapi kalian ya terhubung, terkoneksi, masih kayak terikat kamu sama dia ya. Walaupun ngerasa kayak energinya udah nggak mau tahu lagi, udah nggak peduli, tapi masih terikat. Kamu itu seseorang yang tahu banget, tahu banyak hal tentang dia, dan dia pun begitu, tahu banyak hal tentang kamu. Yang tadi aku bilang, kamu sama dia tuh deket banget. Dia ini kan sekarang kayak lagi ini ya, kayak ada energi seseorang yang memang ngerasa pengen apa sih ya, pengen berubah lebih baik ya. Nah tapi dia masih suka ingat-ingat nih, masih suka ingat-ingat tentang kamu atau memorinya yang udah berlalu sama kamu, atau dia memang kayak apa ya, masih mau gitu mengingat-ingat tentang kamu ya. Dia masih lihat-lihat atau ingat-ingat lah yang kemarin kayak gimana. Walaupun energinya dia ini kayak udah menjauh atau udah apa ya, udah step by step gitu ke perubahan diri dia yang lebih baik, dia udah kayak gimana, tapi dia masih suka tuh ingat-ingat yang kemarin. Aku ngerasa ya energi dari mereka ini ada yang memang kayak lagi anxiety atau negatif ya, kayak pikirannya nggak enak, hatinya nggak enak. Apalagi kalau dia pernah menyakiti kamu ya, itu pasti nggak enak, ngerasa apa ya, dihantui rasa bersalah. Dan dia ini ngerasa kayak cukup berat hidupnya saat ini ya, makanya itu yang bikin dia kayak nggak mau keluar, menjauh dari sekitarnya. Tapi dia coba nih, dia lagi mencoba keluar lagi. Tadi kan dia menyendiri ya, senang sendirian, dia ngerasa berat kan, dia ngerasa hal-hal negatif, perasaannya anxiety ya, gelisah. Tapi sekarang dia mencoba lagi nih keluar. Di sini aku ngerasa kayak ada energi third party ya, cinta segitiga di antara kalian. Nah dia itu masih suka kepoin kamu. Iya. Walaupun dia lagi fokus misalnya saat ini sama karir atau kerjaan dia. Nah itu dia masih kepoin kamu, masih mau tahu tentang kamu. Walaupun dia kayak susah-susah banget nih stalking atau kepoin kamu, tapi dia tetap berusaha mau tahu tentang kamu. Dan dia sekarang tuh kayak lagi membatasi diri juga. Ini energinya maju mundur ya. Kayak waktu itu aku pernah baca ya, kayak dia misalnya menyendiri, entar dia keluar, entar dia membatasi diri lagi dari sekitarnya, nanti dia keluar lagi. Nggak stabil dia nih ya. Aku ngerasa kayak gini, kamu sama dia hubungannya udah nggak baik-baik aja kan, atau udah apa ya istilahnya, udah nggak baik-baik aja, udah retak atau renggang. Nah dia ini kayak nggak mau tahu, dia kayak ninggalin begitu aja hubungan kamu sama dia. Ada yang kayak hubungan kamu sama dia udah nggak baik-baik aja, tapi dia kayak pergi gitu aja, kayak nggak menyelesaikan. Atau mungkin kamu sama dia masih ada unfinished business, sesuatu yang belum selesai, tapi dia kayak pergi begitu aja. Dia kayak cari aman atau nggak mau pusing atau nggak mau apa ya, ya apapun lah alasan dia. Intinya setelah semua nggak baik-baik aja, mungkin ada unfinished business, hubungan kamu retak atau rusak, dia kayak pergi begitu aja. Ada juga mungkin yang misalnya kamu sama dia hubungannya nggak baik-baik aja, terus dia pergi begitu aja dan mencari seseorang yang baru ya. Iya, bisa juga kayak misalnya kalian cinta segitiga ya, hubungan kamu sama dia nggak baik-baik aja, nah akhirnya dia kembali lagi ke seseorang yang lain, cari aman aja, karena dia nggak mau tahu tuh hubungannya sama kamu, karena dia nggak peduli penyelesaiannya kayak gimana.
ya. Kamu kayak ditinggalin gitu aja, terserah mau gimana. Dia ngerasa kayak berat, hubungan kamu sama dia berat buat dijalanin, atau dia ngerasa ya hidupnya saat ini cukup berat ya. Ini kelihatan banget sih, kayak banyak energi di sini. Aku lihat hubungan kamu sama dia udah nggak baik-baik aja, dingin, renggang ya. Dia pun kelihatan kayak udah nggak mau berusaha, udah kayak kamu lihat ya, dia kayak udah nggak mau berusaha atau udah nggak mau berjuang, kayak pasif. Ada yang memang dia nggak mau ngelakuin apa-apa, ada yang memang kayak dia ngerasa capek, lelah, atau apa ya, entah capek sama hubungan kamu sama dia, atau capek sama apa yang dia rasain saat ini di luar hubungan kamu sama dia. Sampai mana tuh ya tadi ya? Barusan aku itu istirahat bentar ya, kayak tiba-tiba aku tuh kayak ngerasa pusing terus mual. Iya, biasanya aku kan kalau reading makan dulu ya, karena kayak perlu energi gitu. Terus tadi aku bangun pagi cuma minum air putih, terus aku langsung reading, karena aku pikir kan kemarin aku nggak ada upload video kan. Nah aku optimis aku secepatnya upload video, tapi ternyata nggak kuat mungkin ya, narik energi kalian nih mungkin. Lemes, pusing. Ya kita lanjut ya. Di sini kalau misalnya kamu hubungan third party sama dia, atau misalnya dia seseorang yang memang udah menikah dan punya keluarga, mungkin di sini ada energi seseorang yang memang kayak kembali ke keluarganya ya. Dia berusaha kayak nyenengin keluarganya, membuat keluarganya bahagia, dan dia kayak membatasi diri nih dari siapa, atau dari seseorang, atau mungkin dari kamu ya. Ada beberapa dari kalian yang kayak udah nggak bisa nih kontak dia, atau udah nggak bisa berkabar sama dia, kayak udah tertutup, kayak udah close gitu komunikasi kamu sama dia. Nah kalau misalnya kamu benar-benar udah close komunikasinya sama dia, dan dia udah punya istri atau suami ya, ini aku kasih tahu yang hubungan third party. Kalau kamu udah nggak bisa komunikasi sama dia, hubungan kamu sama dia third party, nah ini dia lagi kembali ke keluarganya, dan dia happy sih sama keluarganya, sama anak-anaknya. Nah itu buat yang udah menikah dan berkeluarga ya. Tapi bisa juga ya dia pengen bilang kalau misalnya sewaktu dia sama kamu, dia itu happy banget ya, senang gitu, bisa dekat sama kamu, bisa kenal sama kamu ya. Tapi memang saat ini dia tuh kayak lagi cuek, nggak mau diganggu, atau cuek karena kesibukannya sendiri ya. Dan kamu pun ada energi, aku ngerasa kayak kamu juga kepo sih sama dia. Kenapa ya dia cuek sama kamu? Kenapa dia cuekin kamu? Ada sesuatu yang pengen dia lakuin, tapi energinya kayak masih lama ya. Tapi ada juga yang kayak sebentar lagi sih dia bakalan ngelakuin sesuatu tentang hubungannya sama kamu ya. Mungkin kamu sama dia pernah ada konflik ya, atau sekarang ada konflik, jadi kelihatan dia kayak diem aja, atau apa ya, lebih kayak ya udah tenang dulu aja deh, nggak mau nanti malah bikin apa ya, hubungannya malah makin memanas. Karena ada yang memang kamu sama dia nih hubungannya kayak lagi memanas, lagi ada konflik ya. Dia ini sebenarnya kayak lagi bingung sih ya, aku ngerasanya. Kayak lagi bingung. Kenapa ya dia bingung ya? Dia kayak lagi bingung ya energinya. Tapi pelan-pelan dia mungkin akan menuju kamu. Ada yang energinya kayak bakalan menuju ke kamu sih. Atau kalau memang dia nggak menuju ke kamu ya, dia lagi pelan-pelan nih mencoba buat apa ya, keluar dari persembunyiannya ya. Tadinya kan ada energi di mana kayak seseorang kan lagi sendiri aja kan, lagi senang menyendiri. Nah dia sekarang pelan-pelan keluar lagi. Keluarnya dia bisa jadi itu sih, dia lagi apa ya, pengen ini mencapai tujuan-tujuannya. Nggak bisa dong kan dia diam aja,
menyendiri aja, do nothing gitu. Dia harus melakukan sesuatu buat mencapai mimpi-mimpinya, tujuan hidupnya lagi. Walaupun kamu berjalan sama dia, ini dia masih kepoin kamu loh. Walaupun kalian sibuk masing-masing ya, ini buat yang menjauh. Walaupun kalian sibuk masing-masing, ini dia kepoin kamu. Iya. Dia itu kayak mencoba buat melupakan. Ada memang energinya dia ini kayak mencoba melupakan kamu. Kan tadi ada yang move on kan, aku bilang. Ada memang kayak melupakan konflik di antara kamu sama dia. Kalau misalnya kamu memang ada masalah ya, atau konflik, dia mencoba melupakan masalahnya sama kamu. Mencoba melupakan tuh biar apa ya? Biar dia lebih rileks lagi gitu loh. Lebih rileks buat hidup dia, lebih rileks dan santai buat dirinya sendiri. Maksudnya apa ya? Dia mencoba buat rileks, santai. Ya udahlah, jangan dipermasalahin kayak gitu. Jadi dia pun menjalani hidupnya tuh ya lebih santai, nggak mau pusing, nggak mau stres, ya. Dia ini lagi ada sesuatu yang dia pikirin ya, makanya kelihatan kayak dia membatasi diri dari kamu, dan kayak nggak berbuat apa-apa. Lebih kelihatannya ya, dia tuh kayak lagi dingin. Bisa sama siapapun sih dinginnya, nggak cuma sama kamu. Walaupun ini kita bahas kan tentang apa ya yang dia rasakan padamu kan. Aku ngerasa dia kayak lagi dingin dari sekelilingnya juga ya, bukan cuma sama kamu sih. Iya. Dingin karena pikirannya lagi nggak enak, aku ngerasanya. Ya, ada rasa dia tuh kayak pengen menjauh dari sekelilingnya, kayak pengen apa ya? Tenangin diri atau pengen liburan kemana gitu ya, kayak sendirian, jauh dari siapapun maksudnya ya. Itu yang bikin dia kayak jadi lebih tertutup sekarang, tertutup. Dilihat sama orang tuh dia yang kayak banyak diamnya, nggak kayak biasanya ya. Dan sikapnya dia juga sekarang dia mencoba kayak apa ya, berusaha jadi orang yang baik, berusaha jadi orang yang lebih baik gitu. Nggak tahu kenapa dia kayak gitu ya, kayak berusaha nice sama orang-orang atau siapapun. Dia kayak nggak mau cari-cari masalah, mungkin sih aku ngerasa gitu. Dia kayak nggak mau cari-cari masalah sekarang sama siapapun. Makanya dia tuh kelihatannya kayak baik, nice. Itu sebenarnya kayak ini aja sih, dia mau menunjukkan kalau dia tuh nggak mau cari masalah sama siapapun, nggak mau ada lagi masalah atau nambahin masalah. Nah di sini juga ada energi dia tuh kayak lagi mencoba apa ya, menyenangkan dirinya atau menghibur dirinya, tapi sendirian sih ya, kayak yang sendirian mungkin di rumah atau apa, senang-senang sendiri, atau dia pergi-pergi sendiri kemana gitu ya. Iya. Dan ada mungkin ya ini sampai yang dia rasain sekitar bulan Januari kali aku ngerasanya. Ini ada energi di mana kayak dia ingin memulaikan hidup yang baru, karena kan ada pergantian tahun. Dan dia lagi mencoba buat ini, mengembangkan dirinya lagi, memperbaiki diri, mengembangkan diri yang baik-baik, yang bagus-bagus gitu ya, buat perbaikan dirinya. Kamu mungkin ngerasa dia tuh pasif, diam aja ya. Karena sebenarnya apa ya, dia tuh kayak lagi tenangin dirinya. Jadi dilihatnya tuh kayak baik-baik aja, tenang. Sebenarnya ya itu, dia lagi pengen tenangin diri aja. Gak ada maksud apa-apa sih. Pengen tenangin diri karena kadang dia ngerasa kayak lagi negatif atau lagi banyak pikiran dan gak enak gitu ya. Makanya dia kayak menutup hati, menutup dirinya dari sekeliling. Takut nanti dia malah emosi sama orang lain. Ada sesuatu yang kayak dia tutupin ya. Entah perasaannya ke kamu atau perasaan yang dia rasain sekarang ya. Tentang apapun, dia kayak lagi menutupi itu dari sekelilingnya, dari siapapun. Misalnya dia lagi banyak pikiran atau ngerasa banyak masalah atau hatinya gak enak. Nah itu dia tutupin dari sekelilingnya. Dia kayak menunjukkan kalau dia yang kayak baik-baik aja, santai. Sebenarnya enggak baik-baik aja juga. Cuma dia menutupi atau mengemas dirinya tuh kayak dilihat sama orang baik-baik aja.
strong, yang kuat, kayak nggak ada masalah. Ini aku ngerasa ya kayak dia ada energi seseorang ya, mungkin dia kayak ingin menyampaikan sesuatu ke kamu, sesuatu yang memang dia tutupin atau sesuatu yang memang kayak dia udah tahan-tahan gitu, entah perasaannya ke kamu atau entah tentang apa yang dia rasain. Ada yang kayak punya pesan atau pengen bicara atau menyampaikan sesuatu ke kamu. Iya. Dan dia sekarang tuh kayak lagi apa ya, berusaha kayak sabar, kayak berusaha apa ya, melapangkan hatinya, berbesar hati buat keadaannya saat ini atau buat hubungannya sama kamu. Ada yang kayak mencoba buat let go, kayak mengikhlaskan apapun yang terjadi sekarang. Ya, tuh dia lagi kayak pengen tenangin diri. Ada yang kayak ngerasa kayak lagi jadi banyak berdoa, banyak ibadah. Ya, ada juga yang kayak spiritualnya mungkin kayak lagi terbuka atau spiritual awakening mungkin ya. Masih sih sebenarnya sehari-harinya dia nih kayak masih emosi atau emosional. Cuma kayak dia ya udahlah, tenang aja lah, pura-pura tenang lah gitu. Ada yang sehari-harinya marah juga. Karena kan dia nggak baik-baik aja nih sebenarnya ya. Kadang dia bisa yang semarah itu juga kalau dia udah nggak bisa tahan. Kalau misalnya dia memang lagi ada masalah ya, atau masalahnya sama kamu, dia ngerasa kayak ini apa, nggak ada jalan keluar untuk masalahnya sama kamu. Makanya ada yang sampai kayak berdoa, kayak apa ya, tenangin diri, ibadah gitu ya, karena dia ngerasa ini masalahnya kok berat banget, nggak ada jalan keluar. Bisa jadi tentang masalahnya sama kamu ya. Oke, ini aja ya gengs ya, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Ini bisa zodiak kamu atau zodiak dia, bisa energinya aja, nanti dicek Sun, Moon, Rising, and Venus-nya ya. Di sini ada zodiak Sagittarius, Cancer, Taurus, Capricorn, Leo, Aquarius, Gemini, Virgo, Pisces, Scorpio. Inisial hurufnya bisa salah satu dari huruf ini, ada huruf C, N, R, I, P, U, F, D, H, K, J, O, W, G, T, X, M ya. Oke, ini aja ya gengs. Thank you gengs for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.